Dulu keluarganya mengira Nia harus banyak dibantu, tapi ternyata dia justru tumbuh menjadi pribadi yang mampu membantu banyak orang. Saya ada melihat kakeknya Kurnia Asih Rahayu. Saya berumur 97 tahun, memberi kesempatan untuk berkarya. Meskipun ada kekurangan, saya pastikan dia mesti bisa bekerja, bermanfaat bagi banyak orang. Dalam perjalanan seorang difabel ada banyak tantangan, tapi juga banyak kekuatan yang tersembunyi. Miss Nia memulai dari satu ruang belajar kecil, sendirian mengajar, perlahan usahanya bertumbuh dan hari ini, Bibel yang dikelolanya telah memberdayakan lebih dari 40 tutor dan menjangkau ratusan siswa dari berbagai daerah. Difabel seringkali dilabeli sebagai pihak yang harus dibantu. Tapi ketika teman-teman difabel saling menguatkan, kita membuktikan bahwa kita bukan beban. Kita bisa menjadi aset, bahkan kebanggaan bagi masyarakat. Di panggung nasional, peran difabel terus diperluas. Bukan untuk menunjukkan perbedaan, tapi untuk membuka ruang kesetaraan. Nia aktif menjadi CEO founder dan tim inti penyelenggara dari Miss Batik Indonesia Perdana 2024 dan berkesempatan berjabat tangan langsung dengan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf pada periode itu. Di tingkat lokal, Miss Nia tetap juga aktif menjadi ketua kelompok difabel Kelurahan Jatisarono. Bersama KDK, aktif membangun jembatan kolaborasi, tidak untuk meminta tolong semata, tapi untuk menuju bermitra dan setara. Dan teman-teman saya ada namanya sekolah penghasilan. Jadi sekolah penghasilan ini sebagai bentuk awalnya sih dedikasi kami ya, agar berbagi ilmu dengan masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan skill terkait dunia marketing, baik marketing offline maupun marketing online. Dan banyak pihak ingin melihat, mendengar, dan merasakan semangat perubahan ini. Karena kolaborasi tidak lahir dari belas kasihan, tapi dari saling percaya. Kenalkan, kami dari Yayasan Globalisasi Small Indonesia di Desa Percontohan Nanggulan. Kami, YGSI, membangun desa mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sejak tahun 2024, YGSI bersama dengan kelompok disabilitas kelurahan bekerja sama terkait untuk membangun kemandirian kelompok. Salah satu pelatihan utama itu adalah terkait budidaya jamur tiram. Kami melatih kelompok KDK ini mulai dari budidaya, kemudian kami juga memfasilitasi praktek terkait budidaya hingga pengolahan proses produksi jamur tiram. Dan saat ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, KDK sudah mandiri terbukti dengan memiliki kumbung mandiri dan sudah mampu memproduksi jamur crispy secara mandiri. Saya, Kompol A. Purwanto, Kapolsek Nanggulan, merasa senang dan bangga kepada KDK Jatisarono sebagai wadah pengembangan dan kemandirian. Harapan kami, KDK Jatisarono untuk lebih sukses lagi ke depannya, selalu berprestasi dan membanggakan untuk Jatisarono khususnya Nanggulan. Kami Polsek Nanggulan bersama KDK Jatisarono maju, semangat, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haryoto Ponewu Nanggulan. Yang pertama, kami mengapresiasi atas kerja dari teman-teman KDK, khususnya di KDK Jatisarono. Dalam berbagai kegiatannya, sungguh programnya sangat bermanfaat bagi disabilitas. KDK Jatisarono sangat berprestasi dan sungguh luar biasa bermitra dengan berbagai elemen, baik dengan pemerintah kelurahan, pemerintah Kapanewon, kemudian juga pemerintah kabupaten, kemudian perguruan tinggi, dan juga beberapa lembaga yang lain seperti Global Small Korea Indonesia, kemudian juga dengan Pertamina Foundation. Yang sudah dilakukan ini juga sangat berprestasi. Tentunya disabilitas itu tidak menjadi beban masyarakat, tapi memberikan inspirasi dan kami sangat merasakan menjadi aset bagi kami semua, bagi seluruh masyarakat yang ada di Nanggulan. Harapan kami semoga inspirasi ini yang dilakukan KDK Jatisarono sungguh bisa dicontoh bagi kelompok-kelompok disabilitas seluruh Indonesia. Sukses buat KDK Jatisarono. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDK terus berproses, terus bertumbuh, bukan hanya semata mengandalkan bantuan luar, tapi dengan memperkuat satu sama lain dari dalam.
KDK, terima kasih Sigap yang selama ini telah membimbing saya. Dari saya belum tahu apa-apa, saya sekarang sudah menjadi pengusaha laundry. Kelompok disabilitas kelurahan semakin maju, semakin bisa saling mengisi untuk menjaga kekompakan dan keutuhan dan kerukunan sesama kelompok disabilitas, supaya saling mengisi kekurangan satu sama yang lain, biar kita sama-sama bisa maju, untuk kita sama-sama bisa sukses. Terima kasih untuk KDK dan juga terima kasih untuk Sigap. Saya Triani, saya lulusan SMA LB dan Mbak Cifa juga kakak saya. Dulu saya pemalu dan tidak berani berbicara, tapi semenjak di KDK banyak pelatihan, saya sekarang bisa berani berbicara di depan umum. Sebelum ada KDK, tidak ada kegiatan apa-apa di Malang. Tapi semenjak ada KDK, keluarga saya bisa berkegiatan menitipkan dagangan di kelompok KDK yang ada sekarang. Halo Mas Dajrang, iki produknya wis siap diambil. Oh ya, saya Afid ya. Makasih ya selalu ngambil produknya untuk diantar ke warung. Sama-sama, kita sebagai KDK saling membantu. Ketika difabel berjalan sendiri, tentu akan merasa lemah. Tetapi ketika kita bersama-sama, berkumpul, berkomunitas, dan saling mendukung, disitulah kekuatan tumbuh. Lewat KDK, meski banyak tantangan di lapangan, difabel akan belajar banyak hal, terutama untuk saling menguatkan, dan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa difabel bukan hanya semata-mata menjadi beban, tapi juga bisa menjadi aset dalam masyarakat dan bagian yang aktif di dalam pembangunan. Harapan kami ke depan, semoga ruang-ruang yang seperti ini semakin terbuka dan makin banyak kesempatan yang diberikan, agar setiap potensi yang ada di dalam diri difabel bisa diberdayakan bersama.